Untuk tampilan awal, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di halaman atau di layar laptop masing-masing ya, tampilan awal di aplikasi Smart Class ini. Untuk mengaksesnya bisa Bapak Ibu ketik di browsernya masing-masing ya, kelas.baktimulia400.sch.id ya. Dan untuk akses dan akunnya masing-masing, Bapak Ibu bisa gunakan akun yang sudah kami bagikan sebelumnya. Saya bisa pinjam akun Pak Hadi, izin Pak. Ya, jika Bapak Ibu sudah berhasil login setelah mengisikan username dan password ya yang Bapak Ibu inputkan atau isikan di halaman login, maka akan tampil di halaman utama atau beranda di aplikasi Smart Class ini. Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa menu yang tampil. Yang pertama adalah menu kelas, ya, yang seperti tadi sudah didemokan atau ditampilkan oleh Pak Adi. Nantinya Bapak Ibu akan mengelola modul di menu kelas ini. Menu yang lainnya adalah menu absensi. Menu absensi ini untuk Bapak Ibu yang nantinya sebagai wali kelas bisa memberikan presensi kehadiran di kelasnya masing-masing dengan menu ini. Terus ada menu e-library atau perpustakaan digital. Nantinya juga baik Bapak Ibu sebagai guru maupun siswa juga bisa mengakses buku-buku digital yang ada di library ini. Dan selanjutnya juga ada menu drive ya. Kami kembangkan khusus untuk fitur drive ini sebagai repositori Bapak Ibu yang sudah memiliki banyak bahan ajar, file-file ya, agar mudah Bapak Ibu hubungkan di kelas atau di kegiatan belajar mengajarnya. Mungkin ke depan bahan-bahan ajar atau file-file yang kaitannya dengan sekolah bisa Bapak Ibu upload. Ya mungkin ini ininya sama dengan Google Drive ya. Dan yang terakhir adalah bank soal ya. Bapak Ibu di sini juga bisa membuat soal-soal ya, mengumpulkan bahan soal-soal sebelumnya yang ada. Bapak Ibu bisa simpan di fitur bank soal ini. Dan salah satu kemudahannya nanti akan bisa Bapak Ibu impor ya atau teruskan ke kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu atau tugas-tugas yang akan diberikan. Jadi ada 5 fitur utama yang sudah ada di Smart Class ini dan insya Allah akan berkembang. Nah, Bapak Ibu silakan masuk di menu kelas ya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan hak akses dan masuk di halaman kelas ini akan tampil kelas dan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di kelas masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal terima yang sudah di-set oleh bagian admin nantinya yang mengatur di mana Bapak Ibu mengajar ya, mata pelajaran apa dan di kelas berapa. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk yang sudah ada dan sudah tampil di halaman ini. Dan kita bisa lihat di sini ada 2 siswa yang tergabung dan topik yang sudah dibuat ada 20 dan tugas ada 4. Jadi di sini ada keterangan sebelum Bapak Ibu bisa masuk. Nah, di sini juga ada beberapa fitur ketika Bapak Ibu masuk ya, ada absensi, ada nilai, bagaimana Bapak Ibu nanti yang memberikan tugas atau pelatihan ya, bisa memberikan koreksi nilai dan mengirim nilai siswa, terintegrasi dengan rapor tanpa harus menginput lagi di rapor ya. Siswa juga bisa kita lihat dan juga ada weekly report ya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk membuat modul Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada tombol tambah di samping kanan ya. Jika Bapak Ibu mengklik tombol tambah ini ada 3 sub menu atau 3 menu yang tampil. Yang pertama ada menu topik, kedua adalah materi dan ada menu tugas ya. Sementara menu yang ada adalah 3 menu dan tampilkan di sini. Nah, untuk menu topik sendiri untuk membuat modul seperti yang ada di layar topik pekan 1 pengantar ilmu ekonomi, Bapak Ibu bisa gunakan menu topik ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melihat jelas seperti apa struktur dari modul dan komponennya. Bapak Ibu bisa membuatnya dengan masuk di modul topik terlebih dahulu ya. Nah,
Setelah masuk di modul topik, maka tampil halaman seperti berikut ya, form untuk membuat topiknya. Bapak Ibu bisa mengisikan judul topik ya, di sini ada beberapa isian, ada judul topik ya, deskripsi, dan bisa menentukan siswa siapa saja yang bisa mengakses, dan terakhir adalah tanggal mulai dan tanggal selesainya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa mengatur kapan modul ini bisa mulai diakses dan kapan terakhir bisa diakses oleh siswa. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat yang ada tanda bintang ya di label judul pengisian form ini, menandakan bahwa isian ini wajib untuk diisikan ya. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa melampirkan file upload ya, baik itu PPT, PDF dan lain-lain. Bapak Ibu bisa lampirkan di tombol upload ini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa kita sudah menyiapkan drive, jadi file-file Bapak Ibu yang sudah masuk di drive bisa dipanggil ya, atau Bapak Ibu bisa lampirkan di topik ini melalui drive yang sudah ada. Jadi saya sambil mendemokan, Bapak Ibu juga bisa mengikuti apa yang saya jelaskan di menu topik ini. Nah, contoh misalnya saya akan membuat topik ya, saya tadi membuat konsepnya. Bapak Ibu yang sudah memiliki bahan ajar atau modul mungkin bisa dipraktekkan langsung untuk bisa memindahkan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membuat modul-modul atau sudah terlanjur membuat baik itu di Microsoft Word atau di platform lainnya, mungkin masih ada waktu untuk bisa menyicil ya, untuk memindahkan di platform atau di, kata Pak Hadi, ini rumah kita ya, rumah kita sendiri dan sedang dikembangkan. Jadi tinggal kita memindahkan yang sudah ada. Jadi contoh misalnya saya akan buat di topik pekan pertama, jadi judul topik ini Bapak Ibu bisa mengisikan ya topik pekan ya. Jadi yang dibuat per pekan, topiknya per pekan, jadi Bapak Ibu bisa buat di sini topiknya per pekan ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan pengantar terkait dengan topik yang atau modul yang dibuat ya, dengan memberikan deskripsi di kolom deskripsi yang Bapak Ibu yang ada ya, bisa memberikan arahan atau deskripsi di kolom ini ya. Nah, ini sudah saya buat. Bapak Ibu kalau misalnya mau mengatur, di sini sudah ada pengaturan-pengaturan yang sudah tersedia ya, yang ada di kolom deskripsi ini. Nah, mungkin saya coba simpan ya. Jadi Bapak Ibu, materi atau topik yang sudah saya buat tampil seperti ini di layar ya, atau yang Bapak Ibu coba buat di akun masing-masing ya, akan seperti ini nantinya setelah berhasil Bapak Ibu simpan. Dan selanjutnya ada materi ya, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan materi dari setiap topik yang sudah dibuat dengan mengambil materi yang saya sudah buat ya, saya copy paste aja. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya seperti apa, bahan ajar, Bapak Ibu bisa salin ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bisa sekaligus menyalin dan paste di kolom deskripsi ini ya. Seperti ini ya, tinggal Bapak Ibu atur ya, misalnya ini akan diberikan bold ya. Seperti ini ya, di isi dari materinya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melampirkan link ya, atau tautan ya, jika Bapak Ibu ingin memberikan sumber bahan ajar mungkin dari luar ya, saya bisa coba kopikan
Ini saya akan berikan link atau tautan ya. Ya, seperti ini. Nah, selain itu juga bahan ajar Bapak Ibu bisa mengambil dari file-file yang Bapak Ibu sudah buat, misalnya PPT, PDF, dan lain-lain. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lampirkan dengan menekan tombol upload, nanti akan masuk di lokal file Bapak Ibu yang ada di laptop masing-masing. Misalnya saya tadi sudah buat, ya, seperti ini. Dan file juga bisa kita lampirkan lebih dari satu file atau kombinasi ya. Misalnya di sini saya sudah melampirkan satu file PowerPoint PPT. Sini juga saya mau lampirkan file H5P ya yang sudah dijelaskan oleh tadi. Saya sudah siapkan file interaktif ya dari H5P. Jadi di sini LMS kita sudah terintegrasi dengan H5P untuk bisa ditampilkan ya. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan ke depan Smart Class ini bisa juga membuat file konten H5P. Jadi sementara kita untuk menggunakan Lumi, yang mudah-mudahan ke depan bisa langsung membuat kontennya di aplikasi Smart Class ini. Nah, untuk sementara kita bisa mengupload ya, jadi membuat di aplikasi Lumi, terus di save di aplikasi Lumi, file yang di save itu nanti akan diupload di Smart Class ini. Jadi sementara untuk yang ada Bapak Ibu buatnya di Lumi dan mengupload di Smart Class ini. Dan di sini juga ada Drive ya, dan bisa juga melampirkan video. Bapak Ibu jika ingin melampirkan video ajar ya, di sini ada pilihan apakah Bapak Ibu ingin melampirkan file video atau link video ya. Kalau link video biasanya bisa dari YouTube ya Bapak Ibu ya. Saya lampirkan, saya coba. Misalnya di sini ada file link YouTube yang saya bisa lampirkan sebagai lampiran sumber bahan ajar. Ya, seperti ini. Ya, sudah ada keterangannya, format link YouTube yang bisa di upload. Jadi untuk pembuatan materi di form ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu praktekkan seperti ini. Ya, dalamnya ada lampiran-lampiran, ada penjelasan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan bahan ajarnya. Ya. Dan selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah mengisi, ya inti dari materi ini, Bapak Ibu bisa mengatur materi ini masuk di topik keberapa atau topik apa. Ya, di sini topik-topik yang sudah dibuat sudah tampil semua. Ya, misalnya saya tentukan bahwa materi ini masuk di topik pekan pertama fenomena kelangkaan ya. Nah, selanjutnya pengaturannya bisa menentukan siapa saja siswa yang bisa mengakses. Secara default di sini siswanya semua bisa mengakses, dan secara default juga tanggal mulainya dan tanggal selesainya juga nggak aktif ya. Jadi jika Bapak Ibu tidak perlu mengaktifkan ya, cukup dilewati ya pengaturan ini. Nah, jika dipastikan sudah diisikan semua, Bapak Ibu bisa menyimpannya dengan menekan tombol simpan ya, yang ada di pojok kanan. Sehingga akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu, di topik pekan pertama dengan tema fenomena kelangkaan. Bapak Ibu bisa lihat materi yang sudah saya inputkan. Ya, di sini tadi ada link ya, nanti akan mengarah ke link yang sudah saya lampirkan ya. Oh, ini video ya. Ini video YouTube ya yang sudah saya lampirkan linknya. Terus PPT, ini nantinya siswa bisa mendownload file PowerPoint atau PPT-nya, dan seperti yang tadi sudah didemokan oleh Pak Adi ya, kita bisa melampirkan file H5P di Smart Class ini. Contohnya seperti ini yang sudah saya buat konten interaktif ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk materi yang
bisa dibuat di Smart Class ini. Ya. Nah, pengaturan-pengaturan lainnya Bapak Ibu bisa atur ya. Misalnya topik Bapak Ibu mau sembunyikan ya. Jika misalnya Bapak Ibu sudah membuat bahan ajar seperti ini, tapi mungkin sementara ada beberapa bahan ajar yang Bapak Ibu bisa atau mau di disable atau disembunyikan dulu. Di sini ada beberapa menu ya. Bapak Ibu bisa lihat, atau dengan ikon yang ada Bapak Ibu bisa menyembunyikan dari akses oleh siswa ya. Jika Bapak Ibu mau menghapus, di sini sudah ada tombol hapus ya. Dan begitupun juga Bapak Ibu ingin mengedit ya, mengedit materi atau topik yang sudah ada, Bapak Ibu bisa menekan tombol edit atau dengan ikon pensil yang ada di topik atau materi masing-masing yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi seperti ini ya. Mudah-mudahan ini sangat membantu dan mudah Bapak Ibu bisa menyajikan materi yang Bapak Ibu akan dimasukkan di platform Smart Class ini.